Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 8 September 2025. Kita mengawali pekan ini dengan semangat, dengan penuh rasa syukur. Mari kita katakan bersama-sama di hari ini, I love my day. Hari ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Gak tahu persisnya kapan Bunda Maria lahir. Namun perayaan hari ini bermula dari tradisi gereja timur yang sudah dirayakan sejak abad ke-6. Perayaan ini mau menegaskan bahwa gereja menghormati dan mengasihi Bunda Maria. Ada nyanyian yang mengatakan hal ini. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta. Merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku. Dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Nama Maria senantiasa terukir dan terpatri di dalam hati. Karena Bunda Maria adalah sosok istimewa dalam gereja. Gereja mencintai, menghormati Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah Bunda Yesus, Bunda Allah, Bunda kita semua, Bunda gereja. Kelahiran Bunda Maria menjadi embrio bagi lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Karya keselamatan yang dicanangkan Allah terlaksana berkat keikutsertaan Bunda Gereja, Bunda Maria. Maka pesta kelahiran Bunda Maria yang kita peringati hari ini berkaitan dengan ajaran gereja mengenai Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa atau Maria Immaculata, Maria Immaculate Conception yang dirayakan setiap tanggal 8 Desember. Jika kita hitung 9 bulan kemudian, dari bulan Desember kita merayakan Bunda Maria dikandung tanpa noda, maka persis hari ini Bunda Maria lahir. Bunda Maria adalah tokoh spesial dalam sejarah keselamatan. Karena ia dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Tuhan. Rahim Bunda Maria menjadi tabernakel kudus, tempat Tuhan Yesus lahir. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau perawan Maria, dan terpujilah namamu. Sebab daripadamu telah terbit matahari keadilan, yaitu Kristus Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam
memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Elihud. Elihud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, shalom, salam sehat untuk kita semua. Dalam daftar nama-nama terfavorit versi IDN.Times, nama Maria masuk dalam 50 nama populer dalam 100 tahun terakhir ini. Maria adalah nama dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani disebut Miriam, dalam bahasa Arab disebut Maryam. Nama Maryam itu artinya pahit. Dan nama ini muncul dalam perjanjian lama pertama kali ketika bangsa Israel berada dalam perbudakan di Mesir. Miriam atau Maryam adalah kakak dari Nabi Musa. Dan namanya ini diberikan dengan maksud untuk mengingatkan bangsa Israel akan pahitnya hidup sebagai budak di Mesir. Namun istimewa sekali, Allah membalikan makna dari kata Miriam yang artinya pahit untuk mengingatkan awalnya tentang peristiwa perbudakan di Mesir. Kini Allah membalikan itu pada sosok Bunda Maria yang menjadi sukacita dan kegembiraan. Maria, Bunda Tuhan. Maka tidak heran kalau nama Maria menjadi nama populer, bahkan dipakai bukan hanya bagi kaum perempuan, namun bagi laki-laki pun banyak menggunakannya, nama Maria. Coba ada pemain bola namanya Di Maria. Ada seorang kudus yang namanya Yohanes Maria Vianney. Ada lagi seorang santo juga yang namanya Maximilianus Maria Kolbe. Karena nama Maria kini mengingatkan pada sosok Bunda Tuhan, Bunda Gereja yang hari ini kita peringati kelahirannya. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, jangan salah kaprah dengan gereja Katolik yang menempatkan Bunda Maria sedemikian istimewa. Saya ingin menggarisbawahi bahwa gereja Katolik tidak pernah menyembah apalagi menuhankan Bunda Maria. Yang dibuat oleh gereja adalah menghormati Bunda Maria karena Bunda Maria adalah Bunda Yesus yang di dalam rahimnya menjadi tabernakel bagi kelahiran Sang Juru Selamat. Gereja mengajarkan
segala sembah, pujian, dan hormat sepenuhnya diarahkan hanya pada Allah semata. Itu disebut sebagai latria. Latria adalah penyembahan kita hanya bagi Allah. Kepada orang kudus kita menghormatinya, yang disebut dulia. Memberikan penghormatan kepada orang kudus Allah. Namun kepada Bunda Maria gereja mengajarkan hiperdulia. Menghormatinya secara lebih. Dan hari ini kita merayakan pesta kelahirannya sebagai ungkapan penghormatan yang lebih yang gereja berikan pada Bunda Maria. Dalam firman Tuhan hari ini, tadi panjang sekali ya. Nama-nama yang tadi disebutkan pasti kita juga nggak ada yang kenal. Karena kita punya kenalan masing-masing. Namun dalam firman Tuhan ini dikisahkan peristiwa kelahiran Yesus. Satu makna rohani yang ingin saya petik dari firman hari ini yang begitu kaya akan nutrisi dan inspiratif dari ayat 23 yang mengatakan, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Keyakinan, kepercayaan sepenuhnya, iman akan Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, akan mengubah rupa-rupa pengalaman hidup yang kita alami menjadi pengalaman syukur, pengalaman sukacita dan kegembiraan. Mari kita garis bawahi, kalau Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab jika Ia meninggalkan kita, Ia mengingkari dirinya sendiri yang disebut sebagai Allah Immanuel. Maka saudara-saudari sekalian, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, apapun rupa-rupa pengalaman hidup yang kita alami hari ini. Mungkin kita lagi sakit berat, kronis dan kritis. Mungkin kita saat ini lagi berbeban berat dengan persoalan yang begitu luar biasa mencekam yang kita alami dan hadapi. Ingatlah satu hal yang pasti ini, dan semoga iman kita semakin berpegang teguh dan kokoh. Kalau Allah kita adalah Allah Immanuel, yakni Allah yang senantiasa beserta kita. Bunda Maria membuktikan bahwa kesalehan, kesetiaannya, jawaban ya pada kehendak Allah berbuah pada pengalaman sukacita, kegembiraan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Bunda Maria mengalami rupa-rupa pengalaman tragis. Maka ada sebutan Bunda Maria juga disebut sebagai Mater Dolorosa, yang punya 7 duka cita. Namun duka cita Bunda Maria diubah menjadi kesukaan, sukacita bagi kita semua. Semoga kita mau beriman penuh dan teguh sepenuhnya untuk meyakini akan Allah yang selalu beserta kita. Dialah Allah Immanuel. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.